Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatwa Dewangga dari Prodi Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan atau menayangkan sebuah video dari mata kuliah Mikrobiologi Pangan yang berjudul Campylobacter atau bakteri yang merugikan yang diampu oleh Bu Sari. Pengertian Campylobacter adalah foodborne disease atau penyakit akibat pangan, merupakan suatu penyakit yang diderita oleh seseorang akibat mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi bahan kimia beracun atau mikroba patogen. Salah satu gejala foodborne disease akibat kontaminasi mikroba patogen yaitu diare, salmonella, SPP, Shigella, dan Campylobacter. Merupakan bakteri-bakteri patogen penyebab diare yang banyak diderita oleh masyarakat. Mikroorganisme tersebut paling banyak ditemukan pada bahan pangan mentah berupa daging unggas, telur, susu, ikan, dan sayuran. Campylobacter jejuni merupakan salah satu bakteri patogen yang sering mengkontaminasi bahan pangan. Bakteri ini dapat mengkontaminasi bahan pangan melalui kotoran ternak selama proses pemerahan atau infeksi pada puting susu, unggas yang terinfeksi, dan air yang tercemar. Kasus penyakit diare akibat terinfeksi bakteri Campylobacter di beberapa negara telah banyak dilaporkan. Misalnya di Amerika Serikat dilaporkan sekitar 2,5 juta penderita Campylobacteriosis dan 124 penderita meninggal dunia setiap tahunnya. Pada tahun 1998, kasus infeksi Campylobacter juga dilaporkan di Belanda sebanyak 3.398 kasus, di Denmark sebanyak 3.372 kasus. Kemudian keamanan pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan pada konsumen dalam memilih bahan pangan. Bahan pangan khususnya yang berasal dari hewan harus memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh. Bahan pangan asal hewan yang tercemar oleh mikroorganisme, bakteri, virus, dan jamur atau parasit, dan zat kimia yang berbahaya dapat menimbulkan penyakit bagi manusia. Penyakit tular makanan dapat ditularkan melalui makanan yang tercemar tersebut. Kerugian yang ditimbulkan oleh berkembangnya penyakit tular makanan tidak hanya pada aspek kesehatan, melainkan juga pada aspek sosial ekonomi. Di Indonesia, penyakit di luar tular makanan yang sering terjadi antara lain diare, diare berdarah, dan tifus yang disebabkan oleh beberapa jenis bakteri. Produk segar biasanya menjadi sumber yang mudah tercemar oleh berbagai macam mikroorganisme patogen. Produk segar dapat tercemar pada setiap perjalanan rantai makanan mulai dari ladang atau peternakan, selama prosesan awal, dan saat persiapan akhir di dapur. Salah satu bakteri yang berperan sebagai agen penyakit tular makanan tersebut adalah Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni merupakan bakteri yang memiliki karakteristik unik, yaitu membutuhkan lingkungan dengan sedikit oksigen untuk dapat tumbuh dengan optimal. Campylobacter lebih sering ditemukan sebagai bakteri alami pada usus unggas karena memiliki suhu tubuh yang tinggi. Meskipun seluruh jenis unggas dapat menjadi pembawa Campylobacter, namun resiko tertular paling tinggi berasal dari ayam yang karena merupakan jenis unggas terbanyak yang dikonsumsi. Yang sering ditemukan pada air yang tercemar pada beberapa kasus di dunia, menimbulkan kejadian luar biasa karena mengkonsumsi air dan susu yang belum dipasteurisasi. Kemudian jejuni peka terhadap berbagai jenis antimikroba antara lain makrolida, fluoroquinolone, aminoglikosida, chloramphenicol, dan tetrasiklin. Infeksi saluran pencernaan dapat diobati menggunakan erythromycin atau ciprofloxacin sebagai alternatif. Penderita yang terinfeksi harus meminum banyak cairan agar tidak mengalami dehidrasi selama masa pengobatan. Jejuni sangat mudah mencemari makanan yang disimpan dalam suhu ruang. Bakteri tersebut rentan terhadap pemanasan atau metode sterilisasi lainnya, termasuk pasteurisasi, memasak daging sampai matang sempurna, dan air yang diberi klorin. Jejuni juga rentan terhadap
radiasi dibandingkan dengan agen penyakit tular makanan lain seperti Salmonella dan Listeria monocytogenesis. Keamanan pangan dapat terwujud jika dilakukan tindakan tegas pengawasan bahan pangan mulai dari pemanenan sampai dengan penyajian. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan mencegah terjadinya infeksi jejuni antara lain dapat dilakukan dengan memasak bahan pangan asal hewan pada suhu mencapai 74 derajat Celcius, menyimpan daging dalam kondisi dingin atau beku, menghilangkan bekuan es pada daging di kulkas atau microwave. Jangan menyimpan bahan pangan pada suhu ruang lebih dari 2 jam, mengkonsumsi susu yang telah dipasteurisasi, dan mencuci buah dan sayur secara benar. Selain itu, kebersihan setiap individu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah infeksi jejuni dengan cara mencuci tangan setelah bersentuhan dengan hewan peliharaan atau hewan ternak, mencuci tangan sebelum dan setelah menyiapkan bahan pangan, mencuci tangan setelah mengganti popok, mencuci tangan anak-anak yang pulang dari sekolah atau tempat penitipan anak. Kemudian penyakit yang diakibatkan pada jangka waktu panjang. Yang pertama yaitu Guillain-Barré syndrome atau GBS. Meskipun jarang, Guillain-Barré syndrome adalah penyakit paralis akut. Gejala GBS muncul beberapa minggu setelah penyakit diare. Sekitar 1 dari setiap 1000 kasus Campylobacter yang dilaporkan terjadi di GBS. Kedua, artritis reaktif. Infeksi Campylobacter juga dapat menyebabkan artritis reaktif dengan gejala peradangan pada sendi, mata, organ reproduksi, atau kemih. Biasanya gejala muncul 18 hari setelah infeksi. Yang ketiga, komplikasi lain. Campylobacter juga dapat menyebabkan radang usus buntu atau menginfeksi bagian-bagian tubuh tertentu, termasuk rongga perut, jantung, sistem saraf pusat, kandung empedu, saluran kemih, dan saluran aliran darah. Ya, dan kemudian adalah selesai. Sekian dan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menonton video saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.